Saudara jemaat GPI Sobat Setia yang kami kasihi, puji nama Tuhan, kita sungguh mengucap syukur karena kita semua sudah diberikan hari dan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama beribadah lagi di tempat ini. Dan kami mengajak Bapak Ibu jemaat saudara sekalian untuk memuji nama Tuhan, untuk yang merindukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk kami berdiri. Kita akan sama-sama memujikan Engkaulah kekuatanku, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita layak memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Saat badai
PDP Liga untuk dalam Al-Quran. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Fokuskan kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan satukan hati kami, Tuhan satukan pikiran kami untuk bisa fokus pada Engkau di tempat ini ya Tuhan. Berkati Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita? Amin. Dan kini kita akan mengajak kembali untuk memujikan lagu sukacita karena kita sudah mendapatkan sukacita surga. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan menyembah Tuhan lagi, bahwa Tuhanlah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah
pagi hari ini. Kami sudah datang kembali ya Tuhan di tempat ini untuk mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan sudah mendengarkan, Tuhan sudah mengabulkan kami untuk bisa dapat berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini kembali ya Tuhan. Semoga ini menjadi awal yang terbaik untuk masa depan yang akan datang, jadi lebih cerah lagi ya Tuhan. Dan masa-masa yang sekarang ini, masa-masa yang susah, Tuhan sudah pulihkan kembali. Saya yakin dan percaya, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja untuk sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat renungan firman-Mu ini. Berkati dari awal, tengah sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini saya senang pribadi dapat berada di tempat ini. Juga Bapak Ibu dan Saudara dapat berkumpul di tempat ini setelah sekian lama, mungkin hampir 1 bulanan lebih berada di rumah mengikuti ibadah online yang mungkin ala kadarnya tidak seperti gereja-gereja yang lain, tapi semampunya saya yakin dan percaya bahwa itu dapat membuat percaya imannya Bapak Ibu dan Saudara dapat terisi, paling enggaknya untuk bisa mengikuti ibadah di setiap minggunya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita baca Alkitab kita pada Yakobus pasal yang kelima ayat 12 sampai yang ke-20. Yakobus pasal yang kelima ayat 12 sampai yang ke-20 saya akan bacakan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang pertama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat ini memberikan semangat untuk saya pada saat saya membaca grup, karena ada grup ayo baca Alkitab di keluarga kita, keluarga ibu, terus ada
Bule, Bude dan semuanya itu membaca ada grup membaca Alkitab, dan sesampainya di Yakobus pasal yang kelima, saya tertarik dengan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Dan pada pagi hari ini saya berikan judul keyakinan dalam berdoa. Nah, ini keyakinan dalam berdoa. Jadi berdoa itu tidak hanya bagus dalam kata-katanya, tetapi yang paling utama adalah iman dan niat kita dalam memohon doa itu kepada Tuhan Allah kita. Itu yang membuat doa itu manjur, doa itu terkabul, dan Tuhan akan membuat diri kita ini juga merasa teruji, merasa belajar untuk bisa memahami doa itu. Apakah langsung saya kabulkan? Ini misal Tuhan ya, apakah mau langsung saya kabulkan atau kamu mau untuk menunggunya? Nah, dari situ saya belajar bahwa kalau kita yakin, kalau kita mampu untuk mengimani doa itu, pasti Tuhan akan cepat memberikan apa yang kita inginkan dari doa itu. Tetapi Tuhan juga melihat apakah kita mampu. Kalau kita meminta dan Tuhan memberikan, apakah kita mampu untuk mengelolanya? Mungkin dari sisi materi, mungkin dari sisi yang lainnya. Saya pengen punya kendaraan, punya motor, tapi belum dapat mengendarainya. Bicara nih, ya Tuhan mesti memberikan. Tapi kalau kita serius, itu ilustrasinya, kalau kita serius berdoa terus-menerus, Tuhan akan memberikan sedikit demi sedikit pembelajaran. Seperti kita dibantu mungkin oleh tetangga, ayo Bu, tak ajari gue motor pusing. Ayo Pak, tak ajari gue motor pusing. Lama-kelamaan bisa, dan tapi kita sering berdoa untuk meminta Tuhan agar saya dapat bisa membeli motor, dan Tuhan kabulkan doa saya ini. Setelah pembelajaran itu berlangsung, kita bisa mengendarai kendaraan itu, Tuhan akan berikan. Nah, Tuhan, jadi cara Tuhan tidak langsung sama seperti membalikkan telapak tangan kita terus sakit itu, tapi kita diuji dulu. Apakah kita mampu untuk menjalani proses yang harus kamu jalani? Karena kalau saya berikan, apakah kamu mampu untuk menjalaninya, mengelolanya? Nah, dari situ. Yang pertama, poin yang pertama, jangan bersumpah. Dari ayat yang ke-12, jangan bersumpah demi surga maupun demi bumi, demi apa sajalah itu. Kalau kita mengucap sumpah, itu langsung berhubungan dengan Tuhan. Kalau hanya urusan kita sesama manusia, ada urusan yang mungkin kita debat atau apa, sumpah saya tidak mencurinya, sumpah demi Tuhan saya tidak ini, saya tidak mengambil, saya tidak ini, dan lain sebagainya. Jangan sedikit-sedikit bersumpah, karena dikatakan supaya kamu jangan kena hukuman. Di kalimat terakhirnya di ayat yang ke-12, supaya kamu jangan menerima hukuman. Dan itu sangat sensitif dirasakan oleh Tuhan, sangat tidak apa ya, itu urusanmu, urusan manusia, jangan melibatkan Tuhan. Jadi seperti itu, selesaikan urusanmu. Berbeda dengan kita ada masalah, kita ada problem, kita langsung dengan Tuhan. Berbeda dengan kita berusaha dengan manusia, ada masalah dengan manusia, kita membawa nama Tuhan. Itu yang membedakan. Kita boleh langsung dengan Tuhan, tetapi hanya masalah kita memohon untuk bisa dapat selesai, untuk mendapatkan jalan keluar dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan sumpah yang kita
alami dengan sesama kita. Semisal kalau ada yang sumpah langsung, maksud saya seperti prosesi dalam serah terima jabatan atau dan lain sebagainya. Bapak juga sering menyumpah pejabat-pejabat seperti itu. Nah, dia langsung berhubungan dengan Tuhan. Nah, dari sinilah kita diuji benar-benar dalam sumpah itu. Jelas di sini dikatakan kamu jangan supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau kita benar-benar menjalankan prosesi sumpah, tidak dimainkan sumpah itu, pasti tidak ada hal yang mengecewakan. Menjaga benar-benar sumpah yang sudah diamanatkan kepada kita. Pejabat-pejabat semisalnya sudah disumpah tapi tetap korupsi, tetap melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan, melanggar etika dan lain sebagainya. Nah, itu kalau yang di luar Indonesia, di luar negeri, mungkin saya kurang tahu apakah ada sumpah seperti di negara kita atau tidak. Tapi dia melakukan hal-hal yang buruk di dalam pemerintahan, dia langsung dihukum mati, hukum seumur hidup. Terus ada yang langsung yang kayak seperti di Cina ditembak atau dipenggal atau saya lupa, ada seperti itu. Tapi di sini hukuman hanya takut dia kehilangan harta benda, tidak takut pada Tuhan. Padahal saat pertamanya dia disumpah untuk menjalankan amanat yang diamanatkan kepada dia untuk mewakili rakyatnya. Salah satu ilustrasinya seperti itu. Jadi janganlah bermain dengan sumpah kalau memang kita hanya berurusan dengan sesama kita. Selesaikanlah dengan kedewasaan, cara berpikir, karena kita manusia diberikan akal budi oleh Tuhan. Jangan melibatkan Tuhan kalau kita hanya berurusan dengan manusia. Selesaikan dengan sendiri, jangan memainkan sumpah, karena itulah sensitif. Tuhan tidak berkenan supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, itu kata kuncinya, supaya kamu jangan kena hukuman. Hukuman yang seperti apa? Hanya Tuhan yang tahu. Itu mungkin hukuman nanti pada saat kita mati atau bagaimana. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, poin yang kedua, apabila menderita, baiklah ia berdoa, dan apabila bahagia, baiklah ia menyanyi. Yang saya dapat dari ayat ini, ayat yang ke-13, apabila menderita, baiklah ia berdoa. Ia menderita dengan perikop doa untuk orang sakit. Digarisbawahi, apabila menderita itu di sini diri kita, bukan keadaan kita, tapi diri kita yang sakit, yang sedang sakit. Baiklah berdoa. Nah, dari situ kita mampukah iman kita diuji. Bagaimana kamu sekarang merasakan sakit, merasakan posisi yang benar-benar kamu tidak bisa berpikir atau membayangkan sesuatu, atau membayangkan hal-hal yang supaya bisa cepat sembuh. Maksudnya membayangkan hal-hal keduniawian. Saya butuh obat, saya butuh ini, saya butuh dan lain sebagainya. Tapi yang kamu butuhkan di sini hanyalah berdoa. Itu dari ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Utamakan untuk berdoa. Kalau kita dari diri kita sendiri yakin, iman kita menguatkan kita,
pikiran kita fokus ke dalam iman kita, pasti akan doa itu akan tertuju cepat kepada Tuhan. Entah itu jawaban Tuhan kita akan cepat dipanggilnya, atau kita cepat akan disembuhkannya, atau kita akan mengalami proses yang mungkin menyakitkan dan itu menguji diri kita. Nah, itu kita tetap menjalani doa itu, tetap harus berdoa, tetap harus bersyukur apapun yang akan kita alami, khususnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita kemarin saya sempat juga mengalami, dan keluarga juga pernah saya saksikan. Nah, dari situ posisi yang saya lakukan bersama keluarga hanyalah berdoa. Saya pergi-pergi juga, saya bisa pergi-pergi, cuman saya memikirkan yang lainnya. Ya mungkin saya percaya dengan sakit ini, penyakit ini, tetapi saya peduli dengan yang lainnya. Yang lain itu nanti yang berhadapan dengan saya kuat. Nah, kalau lemah bagaimana? Jadi saya sadar diri di rumah saja, terus saya juga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, membeli makanan atau dan lain sebagainya. Semuanya dikirim, semuanya dibantu. Nah, dari situ saya berdoa. Apapun prosesnya, saya akan menjalaninya. Mungkin saya tidak bisa merasakan sakit yang parah atau yang dirasakan Mas Priska dulu waktu jatuh. Saya belum bisa, saya nggak bisa merasakan. Hanya dia yang merasakan. Mungkin sakitnya seperti ini, tidak bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Tapi, nah itulah, kalau kita sering doa, menjalin hubungan intim kepada Tuhan, pasti dia akan merasakan, oh ini toh proses yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Sedikit demi sedikit bisa digerakkan pergelangan kakinya, sedikit demi sedikit mungkin bisa menapakkan telapak kakinya ini. Dan itu haruslah kita jaga. Hati kita harus kita fokuskan supaya doa ini jangan terputus. Kalau doa ini terputus, Tuhan juga akan melihat keseriusan kita ini juga setengah-setengah. Kalau kita sering berdoa, kita sering berhubungan intim, mendengarkan suara Tuhan, merasakan kedekatan Tuhan dalam kesunyian, mengunci di kamar kita dalam kesendirian, nah itu pasti akan terasa sekali bahwa Tuhan ada di dekat kita. Dan apa yang kita rasakan, yang kita rasakan menderita ini, sakit yang menderita ini, pasti akan perlahan-lahan akan pulih. Walaupun belum pulih, tapi kita merasakan senang, karena kita merasakan puas bahwa kita itu dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan obat, bukan dekat dengan dokter, bukan dekat dengan hal-hal yang memang menunjang kesembuhan kita, bukan. Tapi yang paling utama adalah kita senang, penyakit kita sembuh karena kita dekat dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Nyatanya Bapak dekat dengan dokter juga, ujung-ujungnya tidak ada. Bapak dekat dengan obat juga, ujung-ujungnya tidak ada. Ini hanya pikiran sepintas. Tetapi kalau kita fokuskan seperti yang saya katakan tadi, kalau Tuhan memang berkehendak, kalau kita menginginkan kesembuhan, lakukanlah doa itu dengan kita imani. Tapi kalau Tuhan menginginkan kita dipanggil, ya sudah, kita
serahkan diri kita. Saya belum siap mas, saya belum ini. Siap tidak siap, harus siap. Karena Tuhan datangnya seperti pencuri yang tidak tahu kapan pencuri itu datang. Kalau datang tahu, sudah saya simpan harta benda saya, sudah saya gembok gerbang saya mungkin. Kalau tidak tahu, ya sudah, kita siapkan mulai saat ini, baik dalam keyakinan, dalam berdoa, sesuai judul khotbah pada pagi hari ini. Kita harus fokuskan apa yang kita rasakan sekarang ini. Dari poin yang kedua, apabila kita menderita, apabila kita merasakan kurang bahagia, berdoalah, karena Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu. Dan apabila bahagia, diri kita sudah bahagia, baiklah kita menyanyi bersyukur. Jangan lupa apa yang Tuhan sudah berikan, jangan dilupakan. Kita tetap semakin teguh, semakin semangat, semakin menggebu-gebu lah, seperti itu, dalam memuji memuliakan nama Tuhan, dalam beribadah, dalam berdoa dan lain sebagainya. Supaya apa? Tuhan tidak sia-sia memberikan kesembuhan untuk kita, memberikan kesenangan untuk kita, memberikan kebahagiaan untuk kita. Wis seneng, wis bahagia, wis lali karo aku, cabut meneh. Nah, kalau seperti itu susah. Tapi kalau kita sudah bahagia, tetapi kita tetap ada di jalan Tuhan, tetap mengucap syukur dan lain sebagainya. Kalau kita down, kita lagi sakit, kita pasti akan tidak ngedumel, kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menggerutu, tapi kita tetap senang, kita smooth, kita halus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kondisi saya sekarang ini, dan Tuhan izinkan saya untuk mengalaminya, seperti itu. Dan itu akan merasakan apa ya, suatu kelegaan hati. Enak kalau walaupun menderita, kita fokus pada Tuhan. Kalaupun kita bahagia, kita fokus pada Tuhan. Itu enak rasanya. Berbeda dengan penderitaan dalam duniawi dan kebahagiaan di dalam duniawi. Itu sangat berbeda sekali. Poin yang ketiga, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil penatua jemaat, supaya dapat mendoakan dan mengoles dengan minyak dalam nama Tuhan. Poin yang ketiga ini kepedulian. Kalau kita sedang sakit, baiklah kita memberitahukan, Bu, Pak, bantu saya doa, bantu saya berdoa, intinya seperti itu, supaya sakit, supaya kondisi, supaya perekonomian atau dan lain sebagainya di dalam diri saya, di dalam rumah saya cepat pulih, cepat bisa normal kembali. Saya minta tolong bantu doanya. Nah, disinilah penatua jemaat bekerja, pendoa-pendoa bekerja. Kalau di dalam gereja pendoa itu hanya mendoakan, hanya rutinitas saja, tapi tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, keyakinan untuk bisa membantu, paling enggak niat untuk biar cepat pulih yang akan didoakan itu, semua akan sia-sia. Jadi harus ada kekompakan, kesatu hatian, baik yang sakit, yang menderita, baik yang ingin dipulihkan itu, dan yang ingin mendoakan, dan yang ingin dimintai tolong untuk berdoa. Jadi harus sama-sama fokus kepada Tuhan, yakin bahwa doa yang akan saya panjatkan bersama-sama ini akan Tuhan wujudkan, akan Tuhan kabulkan, seperti itu. Jadi belajar untuk bisa
mengimani doa itu. Dan doa itu komunikasi yang sangat sempurna kalau menurut saya, kalau memang iman dan doa yang kita ungkapkan pada Tuhan itu sudah klop, itu akan sangat berpengaruh besar. Seperti dikatakan ayat yang ke-19, ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, sangat pengaruhnya sangat besar sekali. Dia mendapatkan kesembuhan, dosanya juga diampuni. Itu kalau doa kita berdasarkan iman. Memang dari iman kita yakin dan percaya bahwa saya memanjatkan doa ini kepada Tuhan, saya pasti akan sembuh, saya pasti akan pulih, kondisi rumah saya pasti akan normal, ekonomi saya pasti akan normal kembali. Apapun itu, semuanya, kalau kita mampu untuk fokus, cepat atau lambat, seperti yang sering dikatakan Bapak Gembala dulu, cepat atau lambat pasti akan dikabulkan. Tergantung diri kita dapat menerimanya atau tidak. Kalau kita dapat cepat menerimanya, ya cepat. Kalau kita menerimanya lambat, ya sudah, proses dulu. Nah, dalam proses itu kamu mampu apa enggak dalam menjalaninya? Kamu putus tidak doanya? Imanmu kendor atau tidak? Atau semakin lemah? Nah, Tuhan melihat di situ. Karena semua orang diciptakan berbeda-beda. Pikiran kita berbeda-beda. Hati kita berbeda-beda. Semuanya berbeda. Nah, dari situ kalau doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan yang terakhir, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Benar, dari ayat yang ke-15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Seperti halnya Elia. Elia ini hanya manusia biasa seperti kita, tetapi dalam doanya dia bersungguh-sungguh dan mengimaninya, sehingga apa yang dikatakan dikabulkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa, ayat yang ke-18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itu yang dilakukan Elia kalau imannya bersungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Apa yang dia ucapkan dikabulkan oleh Tuhan. Wah, zaman kaya cedak mas hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak, sekarang pun sama saja, hanya beda kondisi saja. Kalau kita fokuskan iman dalam berdoa, pasti apa yang diinginkan kita, apa yang kita inginkan ini dapat terkabul dan dituruti oleh Tuhan, apapun itu. Sama seperti apa ya, yang saya lupa di ayat berapa itu, yang memindahkan gunung itu, saya lupa. Tapi dari situ, itulah iman. Kalau iman kita benar-benar suci, kita tapi harus mengkoreksi diri kita sendiri.
saya ini orang berdosa, saya ini sering perilaku yang buruk, sering berkata-kata kotor, sering dan lain sebagainya. Hanya beribadah, mendengarkan firman. Saya rutin mas beribadah setiap hari Minggu. Saya mendengarkan firman. Itu tidak menjamin kalau dalam pola sehari-hari tetap buruk. Mana mas katanya dengan iman saya bisa memindahkan gunung, Tidak semudah itu. Kita harus benar-benar suci. Kita harus benar-benar mengimani dalam perilaku kita sehari-hari. Kita tidak boleh ini dan yang penting intinya melakukan kehendak firman Tuhan. Saya pribadi tidak bisa seperti itu. Tapi saya kalau hal-hal yang sakit, pemulihan, mungkin meminta rame untuk jamu saya masih mampu. Saya masih bisa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau perihal memindahkan gunung, nah itu di luar pemikiran manusia. Tapi apa yang dipikirkan oleh Tuhan tidak seperti apa yang dipikirkan oleh kita. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam kita berdoa, keyakinan dalam berdoa. Fokuskan iman kita untuk bisa tertuju pada Tuhan. Komunikasikan. Tutup kamar kita supaya sunyi, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang masuk. Karena hubungan itu hanya terfokus kita dengan Tuhan. Itulah yang akan membuat hati kita tenang. Penderitaan kita akan merasa subdul, merasa berkurang. Merasa berkurang dan akan menjalani dengan normal. Karena Roh Kudus Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Seperti digerakkan, kepala kita digerakkan. Oh salah ke sini, jalurmu itu ke sini. Nah kalau itu ilustrasinya seperti itu. Karena saya merasakan sendiri, saya tidak mau gegabah dalam memutuskan sesuatu. Saya pasti diam dulu memikirkan, Tuhan tolong. Kiranya Roh Kudusmu ini selalu menuntun langkah saya supaya berkehendakmu ini ada, kehendakmu ini cocok dengan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi, benar, saya jalannya harus, ini ilustrasinya ya, jalannya saya harus ke sini. Padahal yang dipikirkan saya harus ke sana. Itu terlalu cepat. Dan kamu tidak ada pembelajaran di sana. Kamu tidak ada pengajaran di sana. Sini loh, ada pembelajaran dan pengajaran. Kepala saya diputar sini, kamu jalan ke sana. Nah, di situ kamu akan mendapatkan banyak sekali pengajaran yang membuat iman kamu lebih dewasa, pikiran kamu lebih matang dalam memikirkan sesuatu. Itulah yang Tuhan inginkan. Tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi proses yang harus dikerjakan. Satu kali lagi dalam ilustrasinya, mudah sekali anak kelas 3 sudah saatnya belajar matematika perkalian. 3 kali 3, dia bertanya kepada sebelahnya akan langsung dijawab. Tetapi berbeda, dia bertanya langsung kepada gurunya, 3 kali 3 berapa bu? Pasti gurunya tidak akan menjawab 9. Pasti dia akan mengajarinya. Songo itu responsif. Karena dia tahu dari si dia, namanya dia. Si dia 3 kali 3 piro? Songo, oke. Tapi dia tidak tahu 9 itu harus dari mana. Tapi dia, kalau orang yang
mau bertanya, mau berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, gurunya misalnya, Tuhan, Bu, 3 kali 3 berapa? Ini caranya seperti ini. Nah, bisa. Oh, seperti ini. Nah, coba 4 kali 3 berapa? Coba 5 kali 3 berapa? Nah, itu prosesnya sama kayak 3 kali 3. Dia akan mendapatkan jawaban yang sempurna dan betul. Matematika jawaban yang mutlak. Tidak seperti bahasa Indonesia yang dikarak sendiri kalimatnya. Tapi matematika adalah jawaban yang mutlak, dan itu pasti betul kalau caranya kita betul. Seperti itulah pengajaran yang diberikan Tuhan kepada diri kita ini untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita selalu dapat dikabulkan doa-doa kita oleh Tuhan? Jadilah hubungan intim dengan Tuhan. Masuklah dalam kamar dan kunci kamar itu. Rasakan bagaimana Tuhan memberikan perhatian kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kalau kita fokus bisa menyelamatkan orang yang berdosa, kita mendoakan, mempunyai niat, ayo Bu, ayo Pak, ayo Mas, ayo Mbak, kita berdoa, kita bareng-bareng komunikasi kepada Tuhan. Kita dengan niatan itu, dengan iman kita yang ada dalam diri kita ini, itu dapat menolong, dapat membantu, dapat menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, dari dosa yang pernah dia lakukan selama ini, atau sampai sekarang ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa menyelamatkan jiwa. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita mempunyai keyakinan dalam berdoa, mempunyai iman yang kuat dalam berdoa, mempunyai kesungguhan dalam kita mendoakan orang lain, kita berdoa untuk diri sendiri. Itu yang ada dalam firman ini mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit dalam Yakobus pasal yang 5 ayat 12 sampai 20. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya bangkit, undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan seperti rusa yang rindu semua.
Pagi ini kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas lawatan di dalam kami beribadah kepadamu. Mulai dari kami memuji, memuliakan, membesarkan namamu, sampai dengan pemberitaan sabda firman-Mu, yang mana kebenaran sabda firman-Mu boleh mengajarkan akan setiap kami, supaya kami saling mengaku dosa kami. Artinya kami saling merendahkan diri, saling menundukkan diri ya Tuhan, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, yang berkekurangan Kau akan mencukupkan ya Tuhan, yang sedang berkesusahan Kau akan menghiburkannya ya Tuhan. Kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, menerangkan kebenaran sabda firman-Mu ke dalam relung hati kami yang paling dalam ya Tuhan, supaya ini merupakan benih yang baik di dalam hidup kami. Sabda firman-Mu boleh semakin tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hidup kami. Kau memakai hamba-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau akan perlengkapi dengan urapan yang daripada Allah. Kau akan memakai hamba-Mu lebih hari lebih heran ya Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya Kau punya rencana yang paling indah di dalam hidupnya ya Tuhan. Seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau akan proteksi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sudah sambut sabda firman-Mu di saat pagi hari ini. Kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita panjatkan untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan yang kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. El Shaddai. El Shaddai.